dimuliakan jauh sebelum negara dunia. Sekarang kalau kita catat itu berapa banyak hari dunia, peringatan Hari Ibu sedunia. Bahkan sampai kemarin itu kadang-kadang nggak di luar, nggak bisa kita duga, ya peringatan Hari WC sedunia itu loh. Toilet sedunia. Itu artinya apa? Apakah memang kita harus diingatkan, ataukah memang sudah layak untuk kita rayakan, termasuk Hari Ibu? Nah, sekarang pertanyaannya, ketika sudah berbagai macam nama, ada ibu jari, ada ibu kota, ada ibu negara, ini betapa banyaknya seorang ibu itu mempunyai kemuliaan demi kemuliaan. Bahkan sekarang dikatakan Hari Ibu sedunia. Coba sekarang mari kita kembalikan, semulia apa kita ini yang sudah kita lakukan setiap hari terhadap diri yang pertama? Apakah ini merupakan prestasi yang bisa dikatakan teladan? Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Sejauh mana kita memberikan teladan kepada anak-anak kita sehingga kita layak diperingati sebagai Hari Ibu? Mari kita tanyakan kepada diri kita. Sejauh mana kita memberikan contoh kepada keluarga kita bahwa seorang ibu itu tidak akan bisa ditandingi oleh siapapun. Yang pertama, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali seorang ibu. Oleh karena itu tidak ada alasan apapun kita untuk menentang apa yang dikatakan oleh Allah, bahwasanya seorang ibu itu adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini. Bahkan andai kata ada orang yang mencoba berani kepada seorang ibu, divonis durhaka. Durhaka itu hanya Allah yang bisa menghapus segala dosa dan karena apa? Tahu akibat yang ditimbulkan oleh orang durhaka atau berani kepada orang tua itu amat sangat besar, bukan dosa-dosa biasa. Cuman kita ini sudahkah kita memberikan contoh yang benar, contoh yang layak untuk dikatakan kita sebagai seorang ibu? Monggo kita introspeksi, kita muhasabah kepada diri kita masing-masing. Ketika negara dikatakan maju dan berdiri tegak, itu sampai di dalam hadis Rasulullah mengatakan yang saya sebutkan tadi, itu bertanda peranan besar yang diambil oleh seorang wanita itu adalah cukup besar. Mohon maaf, kita sering mendengar TKW, baik di Arab Saudi, di Malaysia, di Hong Kong. Ya Allah, kalau kita dengarkan lebih dekat derita yang dia alami itu, sampai ada yang tidak bisa diungkapkan karena rasa malunya diperlakukan. Alhamdulillah, mulai sampai dipermalukan sampai pulang hanya jasadnya saja dan tidak pulang karena tidak tahu jasadnya di mana. Alhamdulillah min dzalik. Ini juga dialami oleh seorang ibu. Mengapa Allah memuliakan seorang ibu? Paling tidak ada 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang lain. Yang pertama, seorang ibu dikodratkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk mengandung atau hamil. Ini sebuah kodrat yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Artinya, ketika dunia sudah berkembang, yang namanya seorang ibu itu sudah diurut mulai lahir, tunjukkan kodratnya seorang ibu. Kemudian dari tutur kata, dari sikap, tindak tanduk kepada orang tua, itu sangat-sangat mewarnai. Karena apa? Pendidikan pertama di keluarga adalah seorang ibu untuk seorang anak. Madrasatul ula fil bait itu adalah seorang ibu.
Apapun yang diutarakan seorang ibu, bahkan mulai menggendong anak, kemudian mendulang makanan, kemudian ngajari berbicara, ini boleh, ini tidak boleh, ini caranya kanan kiri, komplit. Bapak itu paling hanya terima jadi. Jadi betapa perjuangannya seorang ibu itu, Allah memuliakannya. Karena apa? Satu, nanti seorang ibu itu akan pasti mengalami proses hamil dengan cara, kalau dia sudah dewasa, diatur caranya bergaul.